Saya ingin memberi tips bagaimana supaya disukai orang lain. Jadi tips disukai orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial, pasti kita perlu bersosialisasi, dan bagaimana dalam proses bersosialisasi kita pasti berharap orang-orang menyukai kita. Tips pertama, kita harus mengerti adanya istilah greeting manners atau etika menyapa. Ketika bertemu orang, kalau tidak dikenal, mungkin hanya senyum dan say hi. Se-introvertnya Anda, sediam-diamnya Anda, tidak mungkin kan tidak bisa say hi dengan senyum begitu. Nah, untuk lebih luas lagi, mungkin ke circle yang kenal, ketemu bisa ditambahkan hai Bapak, hai Ibu, hai Bro, hai Sis. Jadi ada nama panggilan mereka, karena akan orang merasa lebih dihargai ketika mereka dipanggil namanya atau sebutannya. Oke, greeting manners atau etika menyapa. Ada orang yang ekstrovert yang memang sudah biasa bergaul dan personality-nya personality marketing atau sales, mereka akan bisa lebih luas lagi menyapanya. Mereka akan bilang, "Hai, apa kabar? You look good today." Atau rambutmu bagus, bajumu bagus. Mereka akan bisa jauh lebih mengembangkan. Is okay, introvert atau extrovert, biasa bergaul atau tidak bergaul, yang penting mengerti greetings manner. Yang kedua, supaya disukai orang, kita harus menjaga ekspresi muka kita. Tidak semua orang terlahir dengan muka yang menyenangkan. Ada juga yang mukanya kayaknya ngocol, nyebelin, songong, gak enak dilihat. Nah, kita harus sering berkaca di rumah, melihat ekspresi wajah kita. Ekspresi wajah yang adem dan ramah, tentu itu yang kita mau ya. Jadi perhatikan mimik ekspresi kita. Jangan ngejebek, menjeling, ya, melotot, tajam melihat orang. Teduhkan sedikit mata kita ya. Kalau tidak mau senyum lebar, senyum tidak kelihatan gigi. Jadi mukanya menyenangkan. Yang ketiga, jangan suka keseringan mencela orang. Di dalam hidup, tentu di inner circle kita, di keluarga, di best friend kita, pasti kita membicarakan orang, mencela orang. Tetapi kalau keseringan, orang bisa sebel, tidak suka. Walaupun yang dicela adalah fakta, tetapi hanya circle tertentu yang bisa menerima. Tapi di circle dalam pun kalau keseringan kan tidak bagus. Di agama dan moral kita tidak diajarkan seperti itu kan. Apalagi di circle yang lebih luas. Seringan menjelekan orang, orang akan berpikir, wah, gue juga bisa dijelekin orang ini nih, dia punya habit ngejelekin orang. Yang keempat, kita harus bisa menahan lidah, menggigit lidah. Apa yang ingin kita reaksikan, kita harus pikir panjang. Ada istilah don't burn the bridge. Dalam networking, dalam bersosialisasi, kita tidak boleh membakar jembatan, merusak hubungan dengan orang lain, kecuali kita sudah pikirkan benar-benar, sudah matang-matang pikirkan bahwa we don't need this person in our life. Reaksi kita terserah, mau burn the forest, mau mengeluarkan fire, api, silakan. Tetapi ketika kita masih membutuhkan orang lain, masih ingin berada di society yang baik, kita harus bisa menahan lidah dalam bereaksi. Yang terakhir, yang banyak orang tidak sadari adalah jiwa meminta atau gratisan. Tidak baik dalam pergaulan kita memiliki jiwa gratisan. Misalkan teman kita ingin pergi liburan, kita bilang, hey, jangan lupa ya oleh-olehnya. It's not a good manner, it's not a good habit ya. Jadi apapun yang gratisan, pergi makan, tidak selalu harus dibayarin orang. Kadang bayarlah porsi dirimu gitu. Jadi kita mesti punya batasan kesadaran. Tidak semua segala sesuatu harus menerima gratisan. Karena kita kalau punya prinsip, punya harga diri, orang lebih menghargai kita. Semoga 5 tips ini bermanfaat buat kita yang sedang ingin networking atau ingin bersosialisasi dan ingin disukai orang. Indonesia, ayo grooming. Kata kuncinya adalah di like. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share. Kenapa demikian? Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk 2 hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.